inilah pucuk penamaan Tariqah Naqsyabandiyah di dunia ini, dan khususnya di Nusantara Indonesia sangat harum namanya Tariqah Naqsyabandiyah. Dan mengenai profil beliau nanti kita simak dalam pembahasan oleh PKP Al-Jasim dan Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk mengunjungi beliau. Ini juga dalam rangka menelusuri silsilah menjemput rasa menuju hadratnya. Harapan kita semoga silsilah yang kita kunjungi, rasa yang tertular kepada kita itu menjadi pembawa dan penyampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah sama tahu dari tadi Buya menjelaskan bahwa inilah beliau Syekh Bahauddin Shah Naqsyaban yang beliau ini khidmat lama kepada Said Mirkulal sehingga dia dapat bimbingan secara khidriyah rohani, dan rohaninya bersambung langsung kepada yang pertama kita ziarahi pagi tadi, Sidi Khaja Abdul Khalik Ujdwani. Sebagaimana guru kita Maulana Kasil secara rohani dibimbing oleh Maulana Khalid, ya, mulai dari cara wudunya, cara sholatnya, walaupun orang itu sudah meninggal secara zahir tapi masih hidup secara batinnya. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Dalam Al-Quran dikatakan jangankan wali Allah, para syuhada pun masih hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Maka ulama ahlu sunnah yang bertasawuf sepakat mengatakan awliya Allah yani yatasarrafuna akmal wa atammu ba'dal maut. Ulama-ulama kita sepakat mengatakan bahwa khususnya ahlu sunnah yang bertasawuf, ya, wali-wali Allah itu diizinkan Allah beraktivitas dengan rohaninya lebih sempurna setelah wafat daripada sebelum wafat. Kenapa? Ngapain lah? Udah ngapain lah? Lah ini udah mulai apa kan? Hah? Udah mulai kan, kita sekarang lagi masih kan kemarin Buya masih bilang lanjut. Jadi ini lagi ngamalin yang kemarin ini. Lagi ngapain kemarin? Diem kan? Jadi kopi. Dari kemarin nggak pindah-pindah. Lah iya. Di sini aja. Nungguin. Minta bener berkah. kan? Bener kan? Minta berkah ya? Iya bener nggak ini? Iya bener. Iya bener makanya. Dari Kan minggu kemarin Buya dari bilang. minggu lain, dari minggu kemarin di sini lanjut zikir nggak gerak-gerak. Bukan zikir. Bukan zikir. Ngamalin diam. Ngamalin dia. Oh kirain Kan jadi katanya sudah kemarin kali jogo ini jadi pendopo jogo. Iya, kali pendopo. Tadi Ani minta berkah tadi ya. Berkah apa nih? Berkah ini Pak ini. Gerak-gerak di sini. Oh, ini berkahnya Buya nih. Ini yang lain mana nih masalah. Iya, jadi ini kan kita lagi ngamalin yang kemarin Buya jelasin, ngamalin diam. Ngamalin diam. Sambil nunggu Buya nih, dari tadi nggak datang-datang. Kita tawasin dulu kali ya, biar datang. Coba ini. Coba ya, kalau nggak berhasil nanti kalau nggak berhasil ya kita belajar lagi. Oke. Udah Ani di situ ya. Jadi gini bro. Gimana? Ibarat antena pojok sini. Cocok berarti. Ya, Kata gitu. Tauslin di sana nih. Bila perlu kita panggil bantuan yang lain ya Pak. Oke. Teman-teman. Kita panggil bala bantuan dulu. Sebelum panggil Buya, kita praktekin ke teman-teman. Kita panggil dulu. Oh iya, coba. Nanti bisa kelihatan nggak sih itu? Bisa Pak. Apa? Ada Bisa. sinar gitu loh, Gus, dari Bisa. sini ke situ apa dari situ ke sini? Bisa. Gus suka warna apa, Gus? Hijau. Ya kita mulai ya, hijau ya. Soalnya. Pakai kode nggak sih, Gus? 1, 2, 3. Mulai. Berat ini Pak. Berat. Orang-orang jauh ini. Kita panggil pertama Burhan. Datang nih Pak. Kayaknya datang. Burhan datang. Ada yang manggil ya? Datang kan? Datang. Manggil. Burhan salam. Bentar dulu. Ini kayak jin dipanggil datang. Nanti manggil. Enggak di. Nanti manggil. Udah. Udah, tenang dulu. diam. Ini kita lagi Oh, iya. meraktekin Kalau- koneksi rohani. Kalau ada yang datang satu diam gitu. Coba ya. Panggil Selanjutnya lagi siapa? Pak.
Lo mau manggil siapa? Afdol kan? Apa ya? Iya, gue tahu lo mau manggil Afdol. Bener, konek ya. Konek. Konek. Coba. Ntar terakhir kita tawasulin Kita bareng-bareng. manggil Afdol sekarang. Dol. Dap. Dap. Dol. Wah, Dol. nongol. Antum kerasa dipanggil juga, sudah. Jin kedua. Panggilannya Dol. Dol. Ya Allah. Siapa lagi? Siapa Ini lagi? udah Bu ya? Siapa? Udah. Sudah. Ini kita butuh Kita guru tawasin. ini biar nggak layang-layang ini. Makanya biar nggak bercandaan ya. Sekarang Nah, kita tahu kalau sebut kalau dulu ya. kalau guru kita manggilnya nggak kayak gitu. Oh, gimana? Karena kita mau bahas Sena Sabani lagi dengan tarikohnya, kita harus diem juga tawasul bareng-bareng. Tuh, bareng-bareng. Ntar Iya, tidak. insya Allah beliau datang. Datang nggak sih? Nggak tahu, karena gua tahu, karena di kepala lo rame. Harus tenang. Harus tenang. Bro, tenang bro. Oh. Tenang. Tenang. Tenang ya. Nah, tenang. Gagal kalau kayak gini. Gagal. Tenang. Harus tenang semua. Tuh. Tenang. Tenang. Datang. Datang. Ini Buya. Buya Aldo juga. Juni ya. Mini. Oh, Buya Aldi. Gus. Gus Ako. Oke. Sekarang kita mau ngebahas apa nih? Gus, nih ternyata yang dikirim sama Buya Aldomi adalah putra beliau. Untuk Itu benar. Itu benar. Sesuai nama beliau. Apa tuh? Aldomi Putra ini putra yang Oh dikirim. iya. Putranya yang dikirim. Buya Aldomi Putra yang datang baru putranya. Baru putranya. Oke, siap. Sekarang kita nunggu Buya Aldominya. Kita bercandain guru gini suladem nggak sih? Enggak. Ini kan Gitu. Assalamualaikum Izin Buya. Izin Bu ya. Tadi kita dipanggil-panggil kita Bu ya. tinggal pemanggilan guru. Lagi parodi ya. Lagi Enggak beneran Bu ya. Kita dari tadi tuh lagi dia mengamali yang kemarin Bu jelasin. Kan betul. katanya tentang Thorikoh Naksabandiyah. Salah satu yang banyak dipahami dari situ salah satunya tentang diemnya Bu ya. Diemnya, khofinya. Jadi sambil nunggu dia kita praktekin Bu ya. Oke, aus gak ya? Awas Bang Bu ya. Ente sih Gus. Kan panggil-panggil aja. Lah kita mau ngaji. Lu tadi lu dari mana tadi? Waktu kita panggil. Lagi main layangan tadi. Oh, lagi main layangan juga. Oh gitu. Langsung Kok pindah tiba-tiba ya, udah pindah malam di sini. aja ini ya? Iya. Emang nggak suka nggak Ya terasa dia. Allah. Ada-ada aja Iya ya. Bu ya kita Jadi katanya sekarang masih lanjut Bu ya pembahasannya. baik. Tapi kita ngikut aja Bu ya. Sebelum kita mulai, walaupun yang tadi itu agak sedikit semacam parodi ya, Iya, Buya. tapi mesti istighfar itu. Oh, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mesti istighfar. Tapi paling tidak kita sedang belajar untuk berkoneksi. Walaupun kalau dalam bahasa medianya itu kita bermain gimmick dengan itu, tapi tetap istighfarnya jalan. Ya, istighfarnya jalan. Karena kita membincangkan bagaimana mendiskusikan agar kita juga berlatih dalam berkoneksi itu. Benar kita diajarkan bagaimana diam oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi, tapi diam dengan zikir. Nah itu tadi. Gitu ya, diam dengan zikir. Kalau tadi kan sebetulnya adegan tadi itu untuk mereview kajian kita sebelumnya. Jadi niatnya itu mereview kajian kita yang sebelumnya. Kita sedang ngaji sebelumnya bahwa salah satu ajaran Bahauddin Naqsyabandi itu adalah zikirnya diam. Satu hal yang harus dipahami, itu zikir diam itu yang sebelumnya Bahauddin itu kan diajar oleh Amir Khulal. Itu Amir Khulal itu zikirnya jahar loh. Oke? Jahar. Kemudian berikut di atasnya Amir Khulal bahwa senasidu anjir faknahu. Ya. Ali Ramitani maksud saya. Itu zikirnya adalah jahar. Kemudian kemarin kan kita sudah sebut bahwa
Abdul Khalik Khuzdawani adalah guru spiritual atau guru ruhaninya Syekh Bahauddin. Syekh Bahauddin itu secara rohani diperintah oleh Khaja Abdul Khalik Khuzdawani untuk beramal dan memilih zikir khafi. Oke. Memilih zikir khafi. Apa yang terjadi ketika itu? Perintahnya itu memilih zikir khafi. Perintah keduanya adalah jauhi zikir jahar. Nah, itu nanti bisa dicek itu Faiz di kitab Rosyad Ainul Haya ya. Jadi dia sedang gandrung belajar zikir jahar bersama Amir Khulal, dididik oleh Amir Khulal. Lalu secara rohani beliau disuruh untuk zikir khafi dan disuruh meninggalkan zikir jahar. Apa yang terjadi kira-kira? Ketika dia bermajelis dengan Amir Khulal, zikir jahar, apa yang terjadi pada Syekh Bahauddin ketika itu? Yaqum an hadil majlis wa yakhruj. Dia berdiri dari majelis itu lalu keluar. Lalu keluar. Artinya apa yang ingin kita sampaikan? Ternyata pengalaman zikir itu sebetulnya berulang saja. Orang yang sedang belajar zikir jahar, lalu tiba-tiba dia dapat ilmu tentang zikir khafi. Lalu kadang ada dia langsung meninggalkan secara tiba-tiba. Nah, tapi pelajaran yang kita dapat dari sini adalah ketika Syekh Bahauddin ini berdiri, itu kira-kira majelisnya Amir Khulal gimana? Gimana kira-kira Faiz? Heboh. Kalau Mungkin menolak. bukan menolak, untuk bertanya-tanya ini kenapa? Kenapa? Jadi gitu, ada pertanyaan. Tapi Amir Khulal dia mengerti. Dia mengerti. Tapi yang tidak paham itu adalah yang lainnya. Nah, kemudian disinilah lambat laun berikutnya dari hasil perjalanan rohani beliau, itu yang kemarin kita sebut dengan istilah beliau menggabungkan zikir jahar dan zikir khafi. Jam'uz zikir. Zikir jaharnya dari Amir Khulal, di atasnya terus ada Ali Ramitani, ya. Kemudian zikir khafinya beliau langsung dapat perintah dari Khaja Abdul Khalik Al-Khuzdawani. Nah, jadi begitu tuh. Artinya diamnya itu, belajar diam itu masuknya ranah zikir khafi. Begitu. Diam. Nah, kemudian tadi teatrikalnya belum lengkap itu Faiz. Lengkapnya teatrikal diam itu gimana? Coba ente duduk tawaruk sebelah kiri. Jadi itu masih gagal karena nggak pakai kaifiat dia. Dan saya langsung keringat dingin dari Buya Ijim ya di suruh istighfar ya. Langsung keringat. Maaf Buya, keringat dingin Buya. Jadi gitu. Jadi duduknya seperti ini. Jadi semuanya duduknya itu versinya Syekh Bahauddin ya. Kalau Naqsabandiyah itu duduknya harus sebelah kiri baru mulai zikir. Kemudian kepala agak. Jadi kalau yang tadi itu masih gagal ya, karena nggak ngikutin arahan guru, nggak pakai kaifiat. Ngikutin arahan. Kita memahami itu adalah bentuk kreasi kita menyimpulkan atau mereview pelajaran yang lalu. Makanya kita katakan begitu. Kayaknya kemarin tuh belum dibahas Bu yang tawaruk kiri tuh Bu ya. Nah, bukan belum dibahas, secara ini juga belum dibahas ya, tapi kan pengamalannya sudah, inti kan sudah, kan sudah. Nah jadi kan, nah itu dia artinya. Itu kalau kita berbicara apa saja yang berhubungan dengan Naqsabandiyah, zikirnya, kaifiat zikirnya, cara duduknya juga begitu.
Harus komplit. Jadi banyak hal. Nah, tentu kaifiat khususnya itu kalau bahasa orang ini tuh rahasia perusahaan ya. Itu ada tempatnya lah membahas. Kalau secara keilmuan mah kita bisa bahas apa saja ya. Jadi begitu Rais dan teman-teman. Jadi yang tadi itu saya memahami itu adalah cara mereview kajian kita sebelumnya. Ini masih kayak gini, Bu? Ya boleh nanti. Antum nggak begitu sampai selesai. Nah, kalau di Naksabandi ini harus sampai selesai, Bu ya? Sampai selesai. Nah, Nah, jadi sampai selesai. oke, kita masuk bab filosofi ini dikit ya. Iya. Jadi dalam zikir Naksabandiyah itu duduk tawarus sebelah kiri itu. Itu kalau orang lama tanpa rukhsah tuh kata Bas. Jadi sampai tuntas, Bu ya? Jadi kalau ente capek, ente pindah-pindah. Ulang lagi. Itu sebetulnya ini begini. Ini bahasa ini ya. Kita bisa ukur kita posisinya di mana. Kalau bisa seperti itu sampai selesai dan ente merasa tidak capek, itulah nikmatnya zikir. Tapi kalau ente masih sakit, rasain sakit, nah ternyata nafsiyahnya belum kelar. Oh, ini jadi semacam alat ukur juga ya? Iya, yang jadi indikator. gitu. Jadi bahasa guru kita begini dulu. Zikir itu walaupun sesakit apapun, zikir aja terus. Saya ingat itu Buya Amilizar itu bilang itu gini. Buya Amilizar itu salah satu mursyid Naksabandi. Saya suluk dengan beliau tiga edisi ya berturut-turut. Seberapapun sakitnya badan, capeknya kaki, semuanya tahan aja. Kenapa? Kalau bahasa Buya itu, jika bisa melewati hal seperti itu, disitulah nanti jangan-jangan Allah mau menurunkan anugerahnya. Cuman kita tidak sabar. Jadi itu kesabaran. Melatih ini aja kita capek. Capek kan? Pegel, Bu ya? Pegel. Ini bagian dari riadah juga, Bu ya? Bagian dari riadah, pegel. Cuman kan di situ ada banyak maknanya. Kan kepala mesti tunduk ke arah ke sini. Arah ke kolbu. Kalau bahasa orang lama, ini mesti senternya ke sini gitu. Karena ini ada diisi dengan zikrullah. Itu kalau kita bicara dalam aspek duduk begitu. Nah itu kan cara kita dikendalikan nasya atau tidak? Kita yang ruhiyah yang mengendalikan nafsiyah atau nafsiyah yang dikendalikan oleh ruhiyah, kan itu pertanyaan. Nah semestinya ketika kita sudah duduk itu, lalu babnya tadi praktek diem, bisa diem dah. Diam itu termasuk badan juga semuanya. Berarti tanpa gerak gitu, Bu ya? Ya gerak tentunya, dia enggak, nafas tetap jalan. Iya, kalau gitu nanti pindah alam. Oh iya, benar Pak Is. Kan ente mau jalan kan menuju Allah. Kan tadi ceritanya kita itu. Iya. Ceritanya kan itu. Nah. Jadi indikator ini. Ini apa namanya? Penderitaan kita bersama lah ya. Dalam zikir itu ini, jika tidak tenang ini, itu kira-kira connect nggak itu? Iya, pengaruh ke semuanya, Bu. Pengaruh semuanya. Makanya tenang itu mulai dari, nah makanya kita itu kadang nyebutnya begini, duduklah dengan posisi yang paling nyaman. Posisi paling nyaman kita duduk dalam zikir, dan itu tidak berubah. Tenang, ngalir, itu deh. Kopi ya? Nah, Kopi minum. Iya, berarti tadi kalau dibahas tadi kan bahwasanya sebetulnya sebelumnya tuh pernah meriwayatkan dari guru yang zikirnya itu jahar, Bu. Berarti Imam Bahal ini pun bisa dikatakan sebagai mujadid juga, Bu. Oh iya. Kan catatan
Ente masih punya kan catatan silsilah Abu ya? Coba lihat, ada nggak di HP ente? Di website kayaknya ada Bu ya. Coba lihat. Yang sanad ini Bu. Sanad yang sanad itu. Ketemu. Bentar Bu ya, ini webnya ribet sekarang banyak iklannya soalnya. Kopinya hitam putih nih. Buya, Warna. Buya yang hitam atau yang putih Bu ya? Ya, ini aja deh. Ini kayak kopi yang kemarin ya. Iya Bu ya, jadi belum diisi bertahan. Ketemu kan? Ini teman aja emang. Sinyalnya Bu ya. Pertanyaan ente Oh tadi ini apa? nih Bu ya. Pertanyaan ente apa tadi? Mujadid. Oke. Ini Bu ya. Coba di atasnya siapa? Amir Hulal. Terus Ya, Muhammad Baba Samasi, Muhammad Baba Samasi, terus Ali Romitani, Ali Romitani, terus Jirfa Khnawi, terus Ar-Riwakri, Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Arif Rivakri. Oh, bacanya gitu ya? Rivakri. Kayak bahasa Inggris ya? Bukan bahasa di sana. Jadi kalau di sana itu pakai V. Iya, V. Dibacanya V. Rivakri. Rivakri. Lalu Abdul Khalid Khuzudamani. Nah makanya nyampe di beliau itu. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan istilah al-jam'u bainal khafi wa alaniyah. Dia menggabungkan itu. Artinya apa? Orang kan kadang memahami ketika Syekh Bahauddin Naqsabandi ini belajar dengan Amir Hulal lalu diajarkan zikir jahar. Kalau tiba-tiba ada perintah secara rohani yang tadi kita sebut, pilihlah zikir khafi. Lalu jauhi zikir jahar. Itu pesannya apa sih di situ? Iya Bu, makna jauhi di situ gimana? Jauhi di situ apa? Sudah saatnya inti diam zikir, jangan lagi ada yang lain dengar zikirmu kecuali hanya Allah. Kalau kita kan zikir masih pengen ketahui orang. Nah, kemudian kan ini menjadi metodologi. Jika khafimu belum aktif, pancinglah dia dengan jahar. Makanya dalam bahasa Syekh Qadir itu apa? Zikir la ilaha illallah penembus kalbu. Supaya kalbu itu bisa tembus dia, perbanyaklah zikir jahar. Gitu. Nah, kemudian yang kita amalkan juga kan kadang apa? Zikir Allahnya kan dijaharin juga kadang. Iya. Nah, itu ya dari sebelumnya itu, dari guru yang sebelumnya. Allah. Nah, kemudian perintahnya apa? Khafi. Izin Bu ya, apakah sebelum Syekh Bahauddin ini belum banyak yang mengamalkan Zikir khafi. Bu ya? Yang benar-benar kemudian memulai atau mempopulerkan hanya baru setelah Syekh Bahauddin ini Bu ya? Oke. Kalau kita perhatikan di lingkupnya Uzbekistan, Uzbekistan kalangan guru-guru yang tadi kita sebut, karena mempopulerkan zikir jahar, mempopulerkan zikir jahar. Artinya jika orang semuanya mempopulerkan zikir jahar, lalu tiba-tiba ada yang mau zikirnya khafi, gitu kan? Iya. Nah, yang khafi itu tentu bagi yang lain itu kok berbeda. Kok berbeda? Bid'ah. Ah iya, Asing. itu yang ada bid'ah. Bid'ah gitu ya. Menghukumi bid'ah deh. Nah, tapi inilah bentuknya ya. Jadi ketika dia mulai mempopulerkan zikir khafi, lalu di anggapan pertama itu dia meninggalkan zikir jahar. Ini kan untuk personnya dia ini kan? Imam Bahauddin. Personnya Bahauddin. Artinya kalau kita bicarakan, oke, untuk jahar kamu sudah, sekarang mulai khafi, kira-kira gitu tuh bahasanya. Bahasa sederhananya begitu.
Jadi jahar itu nggak perlu banyak lagi buat ente, kira-kira gitu. Oke. Jadi lebih khususiyahnya begitu. Iya, buat dianya. Sebenarnya awalnya ya. Oke, awalnya, awal gitu awalnya. buat dianya. Ente mesti tenang, mesti khofinya yang dibanyakin gitu. Nah, artinya apa? Tatanan pelajaran yang diajarkan di Naksabandi itu, nah ini kan mixing, ada mix gitu. Di mix. Ya kalau pemula dimulai dulu dengan zikir jahar dulu. Makanya kita sering ngajarkan itu bersama-sama sama Buya gini. Sebelum dimulai zikir jahar, zikir khafi, jaharkan dulu. Misalnya Allah, Allah. Sampai kapan? Sampai lisan menyebut, qalbu juga menyebut. Itu parameternya Bu ya. Iya, seirama. Jika telah lisan dan kalbu menyebut, Baru lipat diam lidah ke yang ke langit-langit. Ini nggak boleh bisa diem dia. Yang aktif dalam. Nah itu. Lambat-lambatnya begitu. Nah, dalam peristiwa itu Bu ya, yang memerintahkan Syekh Bahauddin itu Khofi itu siapa? Nah itu yang tadi kita sebut Abdul Khalid Khuzdawani. Tapi secara rohani. Secara Dia kan rohani. guru rohaninya. Guru rohani. Kan tadi kita sebutkan. Ke atasnya berapa itu? 5 Bu ya. 5. Amin Khular, Baba Samasi, Ali Ramitani, Anjir Fagnawi, lalu Arif Ribagri, lalu Abdul Khalid Khuzdawani. Itu ke atasnya. Bacanya gimana Bu ya? Khuzdawani. Khuzdawani. Khoja, dia awalnya namanya Khoja. Khoja itu bahasa kitanya adalah Buya. bahasa kitanya apa Khoja? Tuan guru. Tuan Guru. Buya. Khuzdawani. Tuan guru ya. Nah, kemudian kan ada lagi khatam khojakan. Nah, ini khatam khojakan itu dari Kata saya. pelajaran dari beliau, Dari- Khuzdawani. Nah, jadi begitu Gus Faiz. Ini dari kemarin belum nanya kayaknya. Ada ya. oh ya. Nah. Itu Abdul. Oh, kayak Syekh Bahauddin mendapatkan guru rohani itu ada semacam dicari sendiri atau Tiba-tiba dikasih. langsung gitu ya, dikasih sendiri. Oke. Dan apakah mungkin yang sekarang orang-orang juga bisa gitu? Iya. Ini karena kemarin dia datang telat ya. Iya, iya benar ya. Iya Bu ya. Apa yang kita maksud datang telat? Karena kemarin itu kan kita sebut. Yang kita sebut pertama siapa? Baba Samasi. Baba Samasi. Ini Bahauddin masih di dalam perut. Tapi udah bisa cium. Bahauddin mencium bahwa akan ada wali gede lahir di negeri ini. Yang wali gede itu nanti mesti dibimbing oleh Amir Khulang. Oke, bimbing Amir Khulang. Lalu di dalam beberapa literatur, termasuk dalamnya Rusyad Ainul Haya, itu menyebutkan dan dia secara rohani juga dibimbing langsung oleh Abdul Khalid Khuzdawani. Nah, pertanyaannya, itu kemarin juga ditanyakan oleh Dabustad. Itu dia dapat guru secara rohani itu gimana? Kemudian bagaimana syaratnya kita bisa dapat guru secara rohani? Iya. Nah, kira-kira begitu ya. Sebelum kita bincangkan untuk kita bicara dulu Abdul Khalid. Kalau dia sudah dikader untuk dipersiapkan jadi wali besar, maka perangkat-perangkat yang disiapkan untuk jadi wali besar itu apa? Itu jasmani dan rohani. Maka secara jasmaninya, bab ketorikotannya itu lewat Amir Khulang. Secara rohaninya itu dibimbing oleh Abdul Khalid. Khoja Abdul Khalid Khuzdawani. Artinya apa? Itu bisa. Nah, lalu pertanyaan Gus Faiz, mungkinkah orang sekarang mendapatkan hal seperti itu? Ya mungkin saja. Jangankan yang berlaku sama Syekh Bahauddin Naksabandi, yang berlaku pada Sayyidina Nabi Isra Mi'raj, itu umatnya juga bisa memperoleh.
Bukan yang sholat mi'rajul mu'min, bukan Bu. Beda lagi. Iya, itu diantaranya as-shalah mi'rajul mu'min. Nah, Isra misalnya, mungkinkah hambanya di Isra kan? Mungkin, tapi maknanya beda kali. Bukan perjalanan dari satu tempat ke tempat. Ada perjalanan rohani dan ada perjalanan non rohani, dan itu diperjalankan. Bisa banyak contohnya. Mau nanya spill nggak berani saya Bu ya. Tapi udah terlanjur nanya Bu ya. Apa? Ya, itu tadi. Contohnya. Nyodok bukan nanya. Ya, contohnya dalam bab Isra itu kan diperjalankan. Diperjalankan. Nah, kita ambil sampelnya yang paling cepat paham itu orang masuk dalam ranah orang haji. Orang haji. Oh. Kemarin kasusnya yang haji furoda banyak nggak berangkat. nggak berangkat. Ada Orang yang kerjanya hanya gosok ya, tempat wudhu diberangkatkan. diberangkatkan tanpa mengeluarkan duit sebesar pun. Ada yang cerita yang dari Turki atau Afrika Utara itu yang ketinggalan pesawat sampai pesawatnya bolak-balik. Yaman kalau nggak Yaman salah. ya itu. Akhirnya pesawat itu benar-benar memberangkatkan dia akhirnya gitu. Nah, ini yang tadi. Jadi untuk walaupun banyak duit, nggak bisa serta-merta juga langsung bisa haji. Tapi yang nggak ada, Yang justru nggak ada berangkat. sama sekali. Berangkat. Bisa. Itu namanya Contoh perjalanan. Isra. Contoh Isra secara zahir. Zohir. Ada orang nggak punya duit tiba-tiba disuruh umroh. Iya. Ada kan? Min. Saya nanya, aku malah amin. Kita ngedoa Bu. Kita berdoa ini. Dia amin orang lagi. Amin balik. Ntar jadi contoh. Ada Bang Tesar juga ya. Masya Allah. Bang Tesar sini Bang. Om. Ayo Bang, sini Bang. Oke. Amin biar jadi- diperjalankan jadi umroh. Iya. begitu iya. kita membicarakan ini. Berarti dalam ininya Bu ya, seseorang yang dapat guru rohani itu berarti khusus. Sederhananya gitu. Sebenarnya gitu Bu ya. Berarti kalau orang-orang muka kayak kita nih susah juga Bu ya? Sebetulnya bukan kita pesimis dengan bab itu. Kalau mau, syaratnya satu. Tenangkan dulu kalbumu. Nah, Kuncinya itu ya. ini makna tenang di sini mutmainah itu Bu ya? Oh iya, Yang artinya udah sampai di tahapan ya nggak ada galau-galau lagi masalah selain Allah itu. Iya, yang artinya itu yang sering Anda Pak Is baca itu Hasbi Robi, coba gimana? Hasbi Rabbi Jalla. Ini ente baca dengan iramanya lah. Oh iya Bu ya, siap. Udah dengerin kan? Ntar kena copyright. Nggak ada copyright. Masa selawat Nabi copyright? Semestinya ente bayar yang copyright selawat Nabi itu bayarnya kepada Nabi. Ini kritikan. Bener. Iya. Ini kan kita memuji Nabi, baca Nabi. Iya. Udah, ente baca. Oh iya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Gitu Bing. Berarti kuncinya tuh mafi qalbi ghairullah. Mafi qalbi Akan tenang dan akan dapat guru rohani. Tapi nggak gampang berarti Bu ya? enggak gampang. Itu kalau jalannya secara bab riyadhah. Ada yang jalan tol Bu ya? Ada jika Allah berkehendak. Berarti murad Bu ya berarti ya? Murad. Sebenarnya itu kabar gembira Gus Faiz. Gimana tuh Pak Tangkal? Kalau itu dari kalau Allah berkehendak semuanya bisa, itu kabar gembira. Artinya nggak usah dipikirin. Bener. Husnuzon aja kalau Allah berkehendak pasti terus. Udah, jangan. Dia tanyain sampingnya, ngapain ditanyain? Artinya memang begitu. Apalagi kita sedang hidup di akhir zaman. Di akhir zaman tuh semuanya serba dibuka oleh Allah. Yang maksiatnya Dibuka. juga dibuka.
ma'rifatnya juga dibuka. Seimbang hidupnya. Memang gitu. Makanya kita siapkan diri. Makanya inilah sumbangsi luar biasa ya dari Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu. Jadi bagaimana kita bisa tenangin kalbu tuh. Supaya bisa tenang itu ya jangan ada selain Allah dalam kalbu. Itu loh yang bahasa dari Abdul Khalid Khujdawani kepada Syekh Bahauddin itu. Pilihlah zikir khafi, tinggalkan yang alaniyah. Alannya itu bermakna ghairullah itu. Nah tuh salah satu maknanya. Maka sibuk sajalah kamu dengan Allah. Jika kamu sudah sibuk dengan Dia, tenang kamu, maka kamu dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu bahasanya itu yang di dalam bahasa tawajuh yang sering kita sebut itu yang tenang, kemarin kan kita spill ya, yang tenang itu kemudian nanti dia mendengarkan panggilan Allah baru dimulai perjalanan menuju Allah. Jadi itu hukumnya ya Bu ya. Jadi sudah ada kaidahnya, yang tenang akan dipanggil. Jadi sekarang bagaimana kita tenang? Karena begitu tenang otomatis dipanggil. Tips-tipsnya buat kita. Jadi yang tenang itu zikir. Kan belajar Perbanyak zikir. zikir. Ini yang kita ambil pelajaran dari Syekh Bahauddin apa Naqsyabandiyah ini. Zikirnya itu khafi. Artinya apa? Dimanapun kita duduk, nggak tahu orang kita sedang zikir. Ada Itu istilah maksud guru khafi, kita. Bu ya? Iya, ada istilah guru kita begini. Ananda, kata guru kita. Duduknya kita yang sudah belajar ilmu zikir dengan orang lain itu sudah mulai berbeda. Kalau duduknya kita itu seperti umbi. Seperti apa, Bu? Umbi atau ubi. Makin duduk makin berisi. Bukan duduk kosong. Berisi zikrullah, Bu. Tetap zikir. Umbi dia tenang tapi isinya ada. Makin lama dia tenang, itu buahnya makin banyak. Kalau kan kita kan makin lama zikir makin capek kan? Iya, Bu. Kalau enggak tidur. Kosong. Nah itu. Nah makanya kita memang masih belajar. Jadi yang sudah ambil zikir, yang sudah suluk dan sebagainya, itu masih belajar. Kita masih belajar, janganlah sosokan gitu. Dan jangan juga berbangga diri, kita baru belajar. Saya juga begitu, saya masih jauh, masih belajar saya. Kita masih belajar, masih tetap berguru. Makanya berguru itu sampai mati. Kalau dalam bahasa santrinya begitu. Aneh santri sampai mati. Belajar itu sampai mati. Artinya apa? Berguru pun sampai mati gitu. Jadi guru itu tidak terputus sampai kita dihantarkan ke hadratullah lewat sang maha guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Faiz. Ada yang menarik tadi Bu yang jelasin, Bu, yang terkait pemahaman bahwasanya yang zikir khafi itu bersama Allah dan meniadakan selainnya. Iya. Yang kemudian tadi ditambahkan sama Bu ya, kalau misalkan itu diterapkan dalam kondisi apapun kita duduk atau itu tetap berisi. Jadi tujuan akhirnya itu berarti diem yang berisi dalam kondisi apapun, Bu, sehingga akan hanya terisi asma Allah aja. Iya. Dan mafi qalbi ghairullah itu. Itu Kemudian sampailah mutmainah baru jalan. itu malah baru jalan menuju Allah Sobat Faiz. Baru jalan, ya. Baru mulai perjalanan. Baru mulai perjalanan. Itu makanya kan kita katakan jangan sok-sokan kita baru mulai masuk thariqah lalu sudah berbangga diri dari yang lain. Ntar dulu, Pak. Jadi begitu. Nanti mau nanya apa lagi? Udah, Bu, ya. Sudah terjawab. Udah pulang. Pertanyaan. Pak Tabas sepertinya masih ada yang diundang-undakin. Nah, saya lagi berharap Kang Burhan nanya karena dari tadi ada kayak sesuatu lagi disimpan. Lanjut Kang Burhan. Mungkin mau nanya kapan selesainya. Nah, gini. Ngopi dulu ya siapa? Saya sambil ngopi. Makanya tadi Ane suruh buka ente itu apa? Silsilah itu. Oh iya, Bu, ya. Buka lagi, Bu, ya.
Silsilah. Ini Kang Berat. Sudah ketemu berapa? Ini ya, yang ini Nah, coba ente baca ente namanya dari dari Syekh Bahauddin sampai Abuya. Al-Imam Bahauddin Syah Naqsyaband Alauddin Al-Bukhari Al-Attar. Hitung ya Pak Taba ya. Berapa Pak? 2. 2. Yaqub Asy-Syarqi, Hmm. Ubaidillah Al-Ahrar, Muhammad Zahid Wakhshi ya. Hmm. Syekh Darwis Muhammad Muhammad Khoja Al-Amkinaki. Biar Hmm. Muhammad Baqi Billah Mujaddid Al-Thani Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Imam As-Sirhindi. Muhammad Ma'sum Al-Faruqi, Sayyid Nur Muhammad Badwani. Badwani atau Badawi? Badawi. Terus Mirza Mudhar Janjan. Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, Mujaddid Diyauddin Khalid Al-Baghdadi, Sayyid Abdullah Al-Arzanjani. Terus ini ada pecahan ini Bu ya, sanad. Iya, yang mana coba? Ada yang ke Ismail Simaburi. Ya, coba yang Ismail Sumaburi. Syekh Ismail, lalu Syekh Muhammad Tahir, Syekh Muhammad Jamil, Syekh Muhammad Ilyasin, Syekh Muhammad Zahid, lalu di bawahnya ada Syekh Ayas Sultani, Syekh Muhammad Nuruddin, Syekh Kasril Al-Khalidi, lalu Abu Ya. Oke, itu berapa itu? 24. 24. Oke. Kita sedikit spill begini. Bahwa jalur Thariqah Naqsabandiyah masuk ke Nusantara itu banyak versi. Kita hanya menyebutkan itu. Banyak versi. Nah, yang versinya kita yang lewat yang tadi itu, nah, itu nyampe di Nusantara di Minangkabau lewat jalur Syekh Ismail Simaburi. Di atasnya siapa? Abdullah Al-Arzanjani. Itu lewat jalur itu. Jadi ada beberapa jalur masuk ke Minangkabau. Nah, kemudian Banyak dia. di samping itu sebelah lagi yang kedua Sulaiman Qarimi, Sulaiman Qarimi. Di bawahnya, Sulaiman Afandi, di bawahnya, Syekh Muhammad Salih sama Ibrahim Fahati, lalu Syekh Abdul Qadim Balubus. Terus Di bawahnya ada 3, Syekh Muhammad Kani salah satunya, lalu Syekh Hasan Basri, Syekh Darlis. Oke. Nah, kalau saya lewat Syekh Kanis, kalau yang Abuya lewat Syekh Hasan Basri ya. Ya, Nah, terus ke bawah tuh, Syekh Darlis, terus Abu Ya. Buya. Jadi begitu. Nah, yang jalur yang satu lagi, nah kalau saya dari Buya itu ya, nah, jalur Syekh Ismail Sumaburi. Nah, kalau kita lewat Buya. Kalau yang lewat Kukanis itu saya di bawah Kukanis itu Buya Amilizar Amir. Oke. Buya Amilizar Amir. Nanti saya jauh banget Bu ya. Enggak, artinya apa? Jadi, nah mungkin ini bisa jadi bahan bacaan kali ya, Faiz ya. Ada buku Apa tuh, menarik ditulis oleh Martin van Brunesen itu. Bahasa Inggris. Thariqah Naqsabandiyah di Indonesia itu sudah ada ininya kali, sudah ada terjemahannya. Mungkin itu untuk bahan bacaan. Makanya tadi kita ngomong-ngomong, ini luar biasa juga Martin ini menulis sampai dia ke kampung kita. Dia sebutin siapa mursid di kampung kita, dia tahu dia. Jadi Syekh Ismail itu masuk dalam catatannya dia. Syekh Ibrahim Fahati itu masuk dalam catatannya dia. Mantap ya. Bukan orang Indonesia ya. Itu pikiran meneliti kan. Iya. Beliau meneliti Naqsabandiyah di Indonesia. Dia juga bahas Yusuf Al-Makassari. Dia juga banyak bahas itu. Jadi ini sebagai spill saja ya. Beliau menarik membahasnya asal usul Thariqah Naqsabandiyah di Indonesia. Bahkan bukan hanya Naqsabandiyah saja, TKN juga ada, Muzhariyah juga, ada Khalidiyah juga. Ini masuk banyak hal dibicarakan tentang itu. Untuk pengayaan pengetahuan, saya kira
Kita boleh baca itu. Boleh di-share Bu ya? Nah nanti Boleh di-share. share aja ya. Jadi itu silsilah itu kita ke sana. Jadi dalam bahasa kita di Ribat begini. Kita berharap semua silsilah itu kita kunjungi. Ziarah Bu ya? Iya, kita ziarahi. Ini Artinya yang kita udah sudah, tuh kita ziarahi baru nyampe di Syekh Muhammad Thohir Bu ya kemarin. Muhammad Thohir itu yang di lokal. Iya, oh ya baru sampai Lokal situ. sudah sampai Muhammad Thohir. Iya, saya baru sampai situ Bu ya. Oke. Tapi kan ente udah ke Mekah kan? Cuman kan belum ke Uzbek Bu ya. Enggak, iya. Artinya nanti jalur itu nanti kita akan coba berusaha ya. Jalur di Uzbek, ya itu semua tadi kita sudah sama Buya tahun lalu kita sudah ke sana. Ya, Ada rencana semua lagi jalur Uzbek. Ya jika Allah izinkan kita Ke datang lagi. lanjut sana Nah, tapi kita berusaha di Ribat itu bagaimana bisa berupaya kita mengunjung berikutnya. Semoga aja Allah ijabah ya. Amin, amin, Ribat itu punya rencana akan ziarah ke Irak. Irak. Itu ke Itu banyak itu. Syekh Qadir juga. Lalu di situ ada Abu Bakar siapa namanya? Ja'far Shadiq di sana. ya, Imam Ja'far Shadiq Bu ya? Ja'far Shadiq. Oh, ini di bawahnya yang Tapi Toriko Qadiriyah Gus. ini Naksabandia di sini. Iya, yang rencananya. naik ke atas itu kan jalurnya sama kayak nyambung nanti ke Iya, atas. kan kemarin dijelasin sama Bayazid. Buya Naksabandia Iya. juga muaranya ke sana Mulanya ke juga. sana nanti. Nah, setelah itu mungkin kita rancang ke India. Jika India dan Irak selesai, itu kita selesai ngunjungin semua sana. India pusat Toriko juga Bu ya? Itu Al-Masir Hindi. Iya. Hindi itu maksudnya Hindia ya? Bu? Iya. Oh, Hindi. Nah, artinya itu yang sedang kita berusaha. Di India. Makanya dalam bahasa kita dengan Abuya itu, kita boleh berziarah, tapi sebaiknya ziarah yang kita ziarah itu yang memiliki koneksi kita Sanad. secara sanad, ya kan? Koneksi sanad. Nah, nanti ke Irak itu ada sanad Naksabandia, ada sanad Qadiriyah. Kalau sanad apa namanya? Samania. Bukan Saman. Sazilia? Sazilia itu tahun sebelumnya kita sudah ke sana sampai ke makomnya Oh, yang di Mesir Bu ya? Abu Hasan Syekh Syadzili Syadzili. yang Mesir. Jadi kita berharap begitu. Nah, ya semoga aja kita ini dikasih anugerah oleh Allah, diizinkan oleh Allah datang untuk memijak tanah Irak kan, menelusuri silsilah yang dalam bahasa kita itu berziarah itu tujuannya apa? Menjemput. Zikrul Maut. Menyambung rasa, menyambut rasa, apa? Masih ingat nggak judulnya itu? Menyambung rasa, merangkai mana menjemput rasa. Menuju hadrat Allah. Nah, iya. Dan Ya itu moga-moga jadi bagian Isra'nya kita Bu ya, yang walaupun nggak ada modal diisrokan dengan Diisrokan. caranya Allah ya kan? Makanya aminnya kencang tadi kan. Iya. modelnya Itu apa ya? modelnya mesti model Isra ya. Iya, ikat, Model Isra ya. kencengin ikat pinggangnya Gus kita. Tapi yang jelas walau bagaimana Maksudnya ditaruh di pesawat. tapi gini, guys. Jika kita dawamkan zikir Allah, tenang bersamanya. Itu kira-kira kalau sudah bersama Allah, apa yang kita minta dapat nggak? Insya Allah Bu ya. Ya kan sih. Tapi tujuan ente mendapatkan sesuatu atau tujuan ente Allahnya? Ilahi yang termaksud Bu ya. Ini kan kita membahas Imam Naksabandi Bu ya. Nggak boleh melenceng Bu ya. Nggak boleh melenceng, benar. Betul. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Makanya dari sini kita belajar. Walaupun kita sedang belajar zikir jahar, lalu setelah itu belajar zikir khafi, bukan berarti kita langsung pindah secara totality begitu, lalu tidak menganggap zikir Mengamalkan sama sebelumnya. sekali. Nah, jadi ada tahapan berikutnya. Begitu juga dalam bab kemarifatan. Jika ranah kita awalnya belajar bab bagaimana menyelesaikan nafsiyah, tiba-tiba berikutnya Allah izinkan untuk belajar ma'rifat lebih tinggi dari itu, pesannya apa? Jangan anggap remeh yang tadi. Yang sebelumnya. Itu. Nah, itu yang tadi yang ketika Syekh Bahauddin berdiri itu,
Kan? Orang mau zikir jahar itu kan banyak hal pemaknaan di situ. Iya, Ini penafsiran. kenapa ini? Penafsirannya macam-macam. Penafsirannya macam-macam. Makanya lewat ini beliau menjamak ini, itu yang disebut oleh banyak ulama menyebutkan bahwa beliau berhasil menggabungkan zikir jahar dan zikir khafi. Artinya kalau kita mulai jalan itu ya mulainya dari jahar dulu. Setelah itu khafi. Setelah itu diam. Jadi diamnya jangan diam tidak berisi. Diamnya diam yang Berzikir. berzikir. Jadi diemnya di luar tapi di dalamnya tuh rame dengan zikrullah. Nah, keren sekali ente. Ngeri, Cakep itu. punchline-nya ngeri. Tapi satu hal yang harus dipahami. Jangan dipahami kita begitu belajar lalu tiba-tiba langsung jadi. Bisa. Iya, semuanya mesti ada tahapan. Semuanya ada tahapan. Yang tadi kita sebut kan ente aja nggak jadi kan duduknya seperti tawaruk sebelah kiri dari tadi kan? Iya, iya. Udah berubah bro ya. Masih ada berubah ya. Ngobrol. Oh, bodoh. Kanan dia, kanan. Salah juga. Toreko siapa nih? Enggak salah dia. Oh, nggak salah. Kurang tepat. Enggak salah dia. Nah, itu dia poin-poinnya. Jadi ajarannya itu yang kita sudah spill dari sebelumnya. Ajarannya itu tidak ada membincangkan. Ada nggak ajarannya bincangin orang, nyalain orang? Oh, menyalahkan enggak? Kalau membincangkan Imam Bahaudin. Ya kitanya yang bincangin Imam Iya, Bahaudin. Namanya ngopi kan, ngobrolin Ngopi. para Para sufi. sufi, iya. Kitanya mah nggak sufi, sosok sufian aja kan. Ngobrolin aja ya. Ngobrolin kita. Ngopi dulu ente ngopi. Iya, iya. Kalau ini ngopi. Ngopi beneran. Atau lah. Ikut. Kok beda? Jadi gitu. Oke. Kira-kira ada lagi Ada yang lagi. mau kita bincangkan terkait Mungkin dengan di Syekh Bahaudin? minggu depan nanti masih Imam Bahaudin Ya atau nggak tahu. Kita kan Satu lagi Bu ya. Saya Waduh. pernah dengar kajian di ASB itu yang di Rila di kampung. Jadi ilahi anta maksudi di kolbunya itu mengatakan biwasilati Rasulullah dan warido kamat lebih biwasilati khalifatullah. Itu maksudnya gimana tuh ya? Oke. Ini mengurai kalam ini. Oke, itu mengurai kalam terkait dengan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nah, benar. Kenapa benar? Kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah implementasi dari ayat Allah wabtahu ilaihil wasilah. Dalam hadis Nabi pernah Nabi katakan ana al wasilah. Saya lah wasilah itu. Oke. Maka untuk membincangkan lebih dalam syarah ilahi anta maksudi itu bisa satu tema ya. minggu depan kali ya? Siap. Bisa jadi tapi nggak tahu lah kapan. Yang paling tidak tapi spillnya dapat ya. Bahwa mencari wasilah Allah tujuan itu lewat Rasulullah. Kemudian redonya tadi lewat khalifatullah. Inya juga itu. Inya. Apa tuh ini? Itu tubi itu ya. Itu udah Mursal itu yang paham. Udah Mursal mana ada Mursal? belum balik Masih di Bu. kampung. Besok Bu ya. masih istro belum? Masih istro. Tawasulin guys. Berat soalnya di Sumatera Barat. Jadi begitu. Masih istro. Oke, kita kembali di sini. Yang penting jalurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang akan menghantarkan kita. Nah, kalau ambil dengan istilah yang tadi, untuk sampai ke Rasulullah itu di akhir zaman itu jalurnya siapa? Ya, kalau nanti kita bertemu dengan Khalifatullah, jalurnya ke Rasulullah itu mesti lewat Khalifatullah. Tuh. Jika Allah pertemukan kita dengan Khalifatullah Kalau di akhir zaman, kalau nggak ketemu lewat muridnya Khalifatullah. Bu. ya tentu begitu. Kita mesti kalau tidak bertemu, ya mungkin orang-orang yang dekat dengan dia, ya kan? Kan kita kan sekarang belum bisa mendeteksi, Karena masih kan
belum apa namanya, kalau kita sebut belum waktunya, tapi pesannya Nabi gimana? Kiamat itu sudah dekat. Hari akhir itu sudah dekat, itu zamannya Nabi loh. Sekarang sudah berapa? 14 berapa sekarang? 14 4 sangat dekat kali Bu. Berarti kita lebih dekat lagi. Iya. Kalau dulu Sayyidina Muhammad SAW sudah berbicara nanti di akhir zaman sudah dekat, lalu nanti akan ada Imam Mahdi, kira-kira kita sekarang bicara Imam Mahdi Dekat banget. gimana? Tentu lebih dekat lagi. Walaupun kita tidak tahu siapa yang Allah Siapa dan di mana ya? dan di mana, tapi kita harus berharap, berdoa kepada Allah jika kita dihidupkan di zamannya Sayyidina Mahdi dan dipanjangkan umur kita, harapan kita bersama dengannya. Kita membersamai dia. Itu poinnya ya. Itu sedikit untuk men-spill apa yang tadi ditanyakan oleh Uda Afdal. Tapi kembali lagi kita bahwa kita tidak akan bisa sampai berkoneksi dengan sang wasilah jika kita tidak tenang. Ya. Bahasanya begini, jalan menuju Sayyidina Muhammad itu banyak, tapi jalan menuju Allah cuma satu, jalurnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna at-turuq itu. Itulah makna thariqah mu'tabarah yang ada itu. Jadi makanya jangan kadang-kadang orang mengatakan thariqatku lebih baik daripada thariqat A dan B dan C. Tak, udah, nggak usah bilang begitu. Pokoknya jalur itu adalah jalur menuju Sayyidina Muhammad. Nanti menuju Allah cuma satu jalurnya, Rasulullah itu Rasulullah SAW. Dia emang bawa. Jadi thariqah ini mengantar Rasulullah mengantarkan kepada itu Allah. secara hierarkinya. Iya. Secara hierarkinya begitu. Nah, jadi itu Safais, Burhan, kemudian Afdal, Pak Tabah. Poinnya adalah jika kita ingin menuju hadratullah, tenangkan diri, sebutlah zikir, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, agar kita diajak, dibimbing oleh sang wasilah itu menuju Allah. Tapi syaratnya tenang dulu. Tenang, hening dalam bahasa orang itu, heningkan. Jadi hening, di hening itu apa? Dawam zikir. Zikir itu dawam. Kalau dawam ada berhenti enggak? Enggak. Langgeng selamanya. Itu dawamnya itu ya KKN. Jadi begitu. Jadi banyak hal ya. Kemudian kan rata-rata kan kita ngelihatnya begini ya, bahwa Naqsyabandi itu dia zikirnya itu aja, kan gitu kan? Ada nggak yang bertanya gitu? Zikirnya kok begitu-gitu aja? Zikirnya Allah pendek. Di Naqsyabandi itu zikirnya banyak, cuma Allah. Tapi usul. Berkah guru. Berkah guru ya. Dok. Iya, diantaranya itu berkah guru ya, tapi sang maha guru. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teruslah jaga koneksi. Jadi kalau koneksi terputus, putuslah. Kalau diamnya apa namanya terhenti, koneksi terputus. Maka layang-layangan jatuh. Nah, itu filosofi Pak Tabah tadi itu. Maka koneksi mesti selalu dijaga. Di antara cara menjaga koneksi itu babnya adalah bab robitoh. Robitoh itu isinya adalah mahabbah. Isinya adalah mahabbah. Barangkali itu Faiz, Pak Tabah semuanya. Alhamdulillah. Sebetulnya kita tak layak juga membincangkan orang soleh ini yang makomnya luar biasa. Makomnya adalah makom al-ghaus. Dan kita ini siapa? Tapi namanya aja kita ngopi, minum kopi sambil ngobrolin para sufi. Ya mungkin banyak sedikit itulah perbincangan kita, sehingga ajaran-ajarannya, zikir-zikirnya sampai kepada kita semua. Yang sejatinya itu ya dari Rasulullah SAW semuanya. Itu mewarisi apa namanya? Nanti setelah ini baca lam yahtalil berarti. Kenapa Pak? Baca syair lam yahtalim. Masih ingat kan? Lam yahtalimnya ingat deh, seterusnya. Nah, nanti kita baca seterusnya. Jadi sembari ente cari itu kita sarah dikit ini.
ini prosesi mewarisi Sayyidina Rasulullah secara rohani. Yang matanya tertidur, kalbunya tetap Terjaga. jaga. Nah, kalbu yang tetap jaga tadi itu dia Faiz. Pikirnya yang khafi itu. Khofi dawam Bu ya. Khafi yang didawamkan. Begitu. Maka untuk menutup sesi kita ini, kita dengarkan Ustaz Faiz baca Alam Yahtalim. Ini sekali lagi ya kita katakan, ini syair kepada Sayyidina Rasulullah, tidak ada cerita-cerita copyright-nya. Hati-hati itu yang menjadikan bab itu. Semestinya bayar royalti kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Oke, kita tutup dengan itu. Semua Bu. Komplit. Dia komplit dengan irama yang enak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى زماني منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمان من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علاني وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صيف يذا بمختتني هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسور ومن محن